kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para habaib, para masyayikh, dan para malayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya diminta untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan terkait al-Baqarah. Mungkin kesempatan dari keluarga, karena memang Allah pun hidup bersama kami dari sejak tahun 83, 4 tahun di Madinah, tepatnya di Babul Awal. Selama di Madinah kami tinggal satu atap, belajar bersama, sholat berjamaah, makan bersama, ziarah ke makam Nabi bersama, dan seterusnya. Kehidupan kami bersama dengan beberapa ikhwan, termasuk dari Al-Hawi, Habib Salih bin Abdul Qadir, Habib Isa bin Abdul Qadir, Al-Haddad, itu bersama kami. Kehidupan kami di sana kami rasakan lebih daripada kehidupan dengan saudara. Seperti yang disampaikan dalam peribahasa Arab, rubba akhin lam tabidhu ummah. Kadang ada saudara, sekalipun dia tidak dilahirkan dari rahim ibu yang sama, tapi tali persaudaraan itu lebih daripada saudara seayah seibu, saudara sekandung. Beliau salah satu. Kami rasakan tali persaudaraan kami dengan beliau melebihi dari saudara kandung kami sendiri. 4 tahun di Madinah, lanjut pindah ke Mekah 6 atau 7 tahun. Setelah itu beliau balik duluan ke tanah air, baru saya nyusul. Begitu ketemu di tanah air, saya tanyakan, Habib Omar, Anda kan putra Parepare, Ujung Pandang, kenapa tidak dakwahnya di sana? Jawab beliau, tidak, saya ini ibarat paku yang bisa ditangkap di mana saja. Saya sudah sampai ke Parepare, sampai ke Makassar, cuma di sana tidak ada yang mau nangkep saya di Parepare. Akhirnya saya lari ke Jakarta, rupanya warga Jakarta saya ditangkap dan dipatok di Jakarta. Komunikasi kami, silaturahim kami lanjut seperti sejak kami di Madinah dan di Makkah, sampai ketika beliau menikahkan putrinya yang pertama, kami hadir, dan kebetulan putra kami yang akhirnya jadi menantu beliau juga diajak oleh gurunya dari Cianjur untuk hadir. Kelihatanlah oleh almarhum. Lalu apa kata beliau? Punya anak di jangan diobati. Kira-kira anak yang mana tuh? Akhirnya dia bilang apa? Gimana kalau persahabatan yang sudah terbangun 4 tahun di Madinah, 6 tahun di Mekah, kita lanjutkan sampai akhirat? Saya bilang, bagaimana caranya? Kita bersama.
Saya bilang, ya terserah antum. Alhamdulillah Allah takdirkan putra kami menikah dengan putri beliau. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Narusi tadi, itulah beliau. Jujur, al-qalb mamlu bitasbih. Banyak nostalgia bersama beliau, kenangan-kenangan indah bersama beliau. Lakin al-lisan ajiz an ta'bir. Tapi lidah ini nggak mampu untuk mengungkapkan saking banyaknya hal-hal kebaikan yang datang dari beliau. Inginnya disampaikan, cuman kami nggak sanggup. Jujur, seterlalu banyak. Dan nanti sampaikan, Urkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Orang-orang yang meninggal dari kita, yang sudah mendahului kita, kebaikan-kebaikannya silahkan diceritakan, sampaikan kepada generasi, agar generasi ini paham, agar ngerti, dan mereka mau meneladani para sepuh, para ulama-ulama sebelumnya. Kebetulan dari teman yang bersama kami di Madinah, Al-Habib Mustafa bin Husain Al-Jubri, yang beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keahlian untuk menulis syair. Begitu dengar Al-Habib Umar wafat, beliau susun beberapa bait syair dan di-share itu. Ada satu bait yang menjelaskan tentang beliau, kebaikan-kebaikan beliau. Beliau katakan dalam syairnya, Basyusun, ayat ini berkatakan beliau selalu senyum, dan kami sebagai saksinya selama di Madinah belum pernah kami mendengar almarhum marah. Senyum. Dan beliau paling tidak suka ngomongin orang. Kalau ada 2-3 orang majelis lalu ngomongin orang lain, beliau bangun pergi. Itu beliau. Nasyush wa dhahikun, selalu senyum, ketawa, dan dia sesukanya, hobinya membuat orang lain senyum dan tertawa. Nasyush wa dhahikun wa sahibun nuktatin. Beliau punya banyak cerita. Ketika kita cerita satu bab, beliau mesti nyambung, dan yang dibawakan beliau itu membuat yang lain itu senang, bahagia, dan yang dibawakan itu semuanya berobat ilmu. Beliau hobinya bikin orang senang, bikin orang bahagia, bikin orang tersenyum, tapi tidak lepas daripada edukasi dan pendidikan. Itulah almarhum Habib Umar bin Ahmad Al-Habib. Basyusun wa dhahikun wa sahibun nuktatin, habibun alal qulub. Beliau dicintai, disenangi oleh semua orang. Setelah kami menjalin hubungan bersama, kemudian putri beliau yang jadi menantu kami hamil 4 bulan, ada di Cirebon syukuran 4 bulan, 7 bulan. Beliau kami kabari dan beliau mau hadir. Begitu hadir, kebetulan acaranya acara ibu-ibu. Saya minta hadir, tolong ilmah-ilmahnya siap. Beliau dengan dalam kondisi yang kita kenal, dia sudah sakit tapi beliau masih semangat. Ini yang susah untuk kita tiru. Beliau hadir di majelis dan menyampaikan beberapa kalimat di hadapan ibu-ibu hanya 15 menit. Selesai itu ibu-ibu pada menanyakan, Habib Umar kapan lagi ke Cirebon?
Artinya apa? Begitu beliau nyampaikan kalimat itu masuk dalam hati. Mahfuz hadis alal qulub wal ain wal jasad. Kehidupan beliau sangat biasa. Kami tahu di Madinah selayaknya santri itu suka kalau longgar waktu dan istirahat, suka majelis, suka bikin syahid, bikin film. Beliau tidak seperti yang lain. Tidak suka waktu dilakukan. Selalu dengan kitabnya, itulah Alhamdulillah. Pindah ke Mekah pun begitu. Sampai akhir hayatnya, setiap beliau silaturahim ke tempat di tempat, beliau tidak pernah bahagia. Kenapa? Ada jadwal. Artinya waktunya tidak. Inilah sekilas tentang beliau, kebaikan beliau, bagaimana hikmahnya, semangatnya beliau. Almarhum Habib Omar bin Ahmad Al-Habib sudah yang dibuka oleh beliau. Hari ini kita punya kesempatan untuk memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, antum syuhada Allah di ardi. Kalian umat yang masih hidup adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Apapun kesaksian yang kita berikan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan mari kita berikan kesaksian yang baik buat Al-Habib Omar bin Ahmad Al-Habib. Beliau bin ahli khair. Beliau bin ulama il-amilin al-mukhlisin minal mujahidin. Dikatakan beliau hani'an lahu syadida ilmin wa da'watin. Hani'an lahu, alangkah beruntungnya beliau, syadid ilmin wa da'wah. Umurnya, hidupnya habis untuk ilmu, habis untuk dakwah. Syadida ilmin wa da'watin wa balaghin wa irsyadin wa hubbin kadawatan. Itu dalam bait yang ditulis oleh saudara kita Habib Mustafa bin Husain Al-Jumli di Sumeneb, Madura. Beliau berhalangan untuk hadir, tapi beliau berikan bait syairnya sebagai ungkapan bela sungkawa atau berduka cita kepada almarhum. Mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan husnul khatimah dan Allah ampuni segala dosa kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dilipat gandakan pahala dan ganjarannya, dan semoga Allah pertemukan beliau dengan datuk-datuknya wabil khusus Sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan nanti di surga Firdaus bersama baginda Rasul dan para anbiya mursalin, auliya, syuhada, salihin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.